kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam segala situasi dan keadaan apapun ya Tuhan, Engkau selalu menghibur kami, Engkau selalu memberi kami kekuatan, sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih untuk Alkitab yang Tuhan berikan bagi kami, yang kepadanya di mana kami dapat belajar, untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan, di dalam setiap hal yang kami alami dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Itulah sebabnya ya Bapa, kami berdoa biarlah sebentar ketika kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, hamba-Mu berdoa biarlah ini bukan hanya sekedar rutinitas dalam rangkaian ibadah kami setiap minggu, tetapi biarlah Tuhan menggunakan waktu-waktu yang seperti ini untuk Tuhan berbicara kepada kami masing-masing melalui firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu memberi kami kekuatan, firman-Mu memberi kami penghiburan, bahkan firman-Mu memperbaiki kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Berkenanlah Tuhan menyembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, dan urapilah setiap perkataan hamba, sehingga apapun yang hamba sampaikan ya Tuhan, kami semua diberkati dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, salam. Salam. Puji Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk beribadah dan juga tentunya untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, hari Minggu ini adalah minggu terakhir bulan Agustus. Nah, itulah sebabnya saya akan menutup khotbah saya dari tema besar kita di bulan Agustus ini, yaitu bagaimana kita menjadi teladan. Ya, bagaimana kita menjadi teladan bagaimana kita menjadi dewasa di dalam iman dan kerohanian kita, di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita menjadi dewasa di dalam iman dan kerohanian kita. Kita harus bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Dan sudah kita belajar kemarin apa saja keteladanan yang mencerminkan kehidupan kita sebagai orang yang dewasa iman dan rohaninya dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita akan belajar lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagaimana kita menjadi dewasa dalam iman dan kerohanian kita. Maka yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus memiliki kemauan dan semangat untuk terus belajar akan firman Tuhan. Ya. Jadi, bagaimana dalam proses kita sampai kepada tahap kedewasaan iman dan rohani kita, selain kita harus memiliki yang pertama hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan juga harus menjadi teladan bagi banyak orang, tetapi juga kita harus punya kemauan, punya motivasi, punya semangat untuk belajar firman Tuhan. Ya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kita, bagi pertumbuhan iman kita. Ya. Kalau mungkin ya nasi, lauk pauk, sayur mayur itu adalah makanan bagi pertumbuhan jasmani kita, fisik kita, untuk kita dalam proses pertumbuhan itu sampai
mencapai usia yang dewasa. Demikian juga dalam proses pertumbuhan rohani kita, iman kita memerlukan yang namanya firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita supaya bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita kembali kepada pembacaan kita yang menjadi tema dalam 1 Timotius pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat sejenak. Tetapi saya tidak khotbahkan ini, saya akan mengkhotbahkan di bagian yang lain, tapi ini kita jadikan sebagai dasar untuk mengangkat tema ini ataupun merenungkan tema ini, bagaimana kita harus memiliki kemauan, semangat, motivasi yang besar untuk kita mau belajar akan firman Tuhan. Dari Timotius pasal yang keempat, rangkaian dari ayat-ayat yang kita baca dan kita jadikan tema besar dalam bulan Agustus ini, dalam ayatnya yang ke-13 bagian yang terakhir dikatakan demikian: sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, sekali lagi saya bacakan ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah seruan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang harus pergi ke Efesus untuk mengajar jemaat di Efesus dan juga melawan pengajaran-pengajaran yang dianggap Rasul Paulus sesat yang melanda jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus sadar betul bahwa yang memampukan Timotius dapat berargumentasi, beradu pendapat tentang apa yang benar, ya, dari firman Tuhan, dari Injil yang mereka beritakan itu, ya, harus diimbangi dengan pembelajaran akan firman Tuhan, pembelajaran akan kitab suci yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini ketika dia berkata dalam membaca kitab-kitab suci. Ya, itu tentunya mengarah kepada firman Tuhan yang ada pada waktu itu. Karena Rasul Paulus sadar betul bahwa dengan belajar akan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka akan membuat dia mengerti akan banyak hal tentang pribadi Tuhan, tentang hal-hal yang pokok, yang mendasar di dalam dia mengajar jemaat di Efesus, dan juga untuk mengcounter, melawan pengajaran-pengajaran yang berseberangan dengan pengajaran Injil kasih karunia yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Nah, prinsip ini saudara yang dikasih oleh Tuhan tentunya tidak hanya berlaku bagi Timotius. Jadi Roh Kudus ya mengilhami Rasul Paulus dan mengawetkan ya prinsip kebenaran ini dan dimasukkan di dalam Alkitab. Dan hari ini kita baca dan kita renungkan, tentunya itu untuk kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dalam proses ya menuju ke kedewasaan rohani, iman kita dan percaya kita. Mau tidak mau Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita butuh asupan ya, nutrisi ya, kehidupan rohani yang bersumber dari firman Tuhan, yang dapat membuat kita terus bertumbuh dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita mau belajar ya, apa yang Tuhan kita mau belajar dari firman-Nya, khususnya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang sesungguhnya Tuhan mau kita pelajari tentang pribadinya, tentang firman-Nya dalam masa-masa yang sulit seperti ini, dalam masa-masa yang sukar seperti ini. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu cerita dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes, yang ini kita akan jadikan sebagai perenungan kita pada pagi hari ini.
apa yang Tuhan mau kita belajar dalam situasi-situasi yang sulit dari firman-Nya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ya sudah beberapa kali saya mengkhotbahkan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi biarlah ini juga sekali lagi mengingatkan kita, ya khususnya karena kita membahas tema yang besar, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar di masa pandemi virus corona saat ini. Ya, secara singkat saya mau menjelaskan sedikit konteks dari Yohanes pasal 11. Dan ini adalah cerita yang sudah terkenal, dan mungkin sudah beberapa kali Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah ini tentang Lazarus dibangkitkan. Ya, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kisahnya begini. Satu ketika Lazarus lagi sakit keras dan dia membutuhkan Tuhan Yesus untuk mendoakan dia untuk datang di tempat di mana Lazarus berdiam, yaitu di Betania pada waktu itu, melalui berita dan kabar yang dikirimkan oleh saudara Lazarus yang bernama Marta dan Maria, yang kebetulan pada waktu itu Yesus tidak berada di Betania, tapi dia sedang berkeliling bersama-sama dengan murid-muridnya dalam pelayanan untuk memberitakan Injil. Dan ketika Lazarus sakit, dan sakitnya ini bukan sakit yang biasa, sakit yang membawa ke kematian pada waktu itu. Itulah sebabnya satu-satunya harapan bagi Maria dan Marta yang menjadi saudara Lazarus adalah Yesus. Karena mereka sudah beberapa kali melihat bagaimana Yesus menjamah orang yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa bicara, dan seterusnya. Yang kerasukan setan bisa dilepaskan dan dibebaskan dari belenggu setan itu. Dan Maria dan Marta sadar betul hanya Yesus yang mampu menyelamatkan nyawa dari Lazarus, saudara mereka. Tapi apa faktanya? Apa kenyataannya? Coba kita lihat ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6 dikata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, itu didengarnya itu maksudnya Yesus ya mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara coba bayangkan ini ya, secara manusia, ya ini kontras dengan ayat sebelumnya. Ayat 5 itu dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, ya Maria itu, dan Lazarus. Yesus mengasihi keluarga ini. Tetapi mengapa ketika Yesus mendengar permohonan Marta dan Maria supaya dia datang ke Betania, mendoakan Lazarus, menjamah dia supaya Lazarus sembuh dan tidak jadi meninggal, tapi Yesus justru dengan sengaja ya diam 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, itulah sebabnya kita tahu ceritanya. Pada akhirnya waktu dia datang ke Betania itu sudah 4 hari, dan itu pun Lazarus sudah ada di dalam kubur, sudah dikubur karena sudah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan kenapa Tuhan Yesus sengaja berdiam diri. Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi keluarga Maria dan Marta? Tidak, justru karena dia mengasihi keluarga Maria dan Marta dan Lazarus itu, dia sengaja berdiam diri. Apa tujuannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya keluarga Maria, Marta dan juga Lazarus, bahkan murid-muridnya dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu belajar tentang pribadi Tuhan Yesus, belajar tentang apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, belajar tentang firman Tuhan yang hidup itu, yang berkuasa, yang mampu melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah sebabnya apa saja yang Tuhan, sekali lagi, apa saja yang Tuhan mau kita belajar
dalam situasi-situasi yang sulit saat ini. Ya, kita percaya dan bahkan banyak orang yang percaya pandemi virus corona sengaja. Ya, sekali lagi saya mau katakan, sengaja Tuhan izinkan hal ini. Karena sudah banyak orang yang di dunia ini yang sudah tidak lagi mempedulikan Tuhan. Kita tahu ceritanya beberapa bulan yang lalu ya. Orang-orang di belahan negara-negara yang mayoritas sudah sekuler. Sekuler itu artinya sudah mereka tidak mau pedulikan lagi mengenai hal-hal yang rohani. Mereka keluar rumah, mereka bersama-sama di pinggir jalan berlutut, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan sambil mengangkat kedua tangan mereka. Itu tanda mereka haus akan Tuhan. Dan saya pikir itulah tujuan Tuhan. Dia sengaja membuat situasi seperti ini supaya kita memiliki kehausan rohani, lapar tentang firman Tuhan, haus dan dahaga akan firman Tuhan itu yang sudah hilang dari kehidupan kita. Dan saya percaya juga kadang-kadang Tuhan izinkan itu dalam kehidupan kita supaya itu kita memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, supaya kita mau kembali belajar kepada Tuhan. Apa yang mau kita pelajari? Mari kita lihat ayat 15. Ini yang pertama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ayat 15, tetapi syukurlah, ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya, di tempat di mana dia berada. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu Lazarus sakit. Maksudnya, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi inilah tujuan utama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sengaja mengizinkan hal-hal yang sulit dan sukar dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita belajar akan firman Tuhan. Supaya kita belajar akan firman Tuhan, di mana ketika kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar untuk mempercayai Dia dalam segala situasi dan keadaan apapun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata percaya itu mengandung dua makna. Percaya yang pertama itu adalah percaya untuk hidup yang kekal. Itu yang pertama maknanya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu makna percaya yang pertama. Ya, percaya untuk hidup yang kekal. Ketika pertama kali kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka pada saat itu kita mempunyai jaminan kepastian untuk hidup yang kekal. Dan itu hanya terjadi sekali dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ketika saudara dilahirkan kembali. Tapi ada percaya yang kedua yang bermakna ya, percaya untuk hidup sehari-hari. Kalau yang pertama tadi percaya untuk hidup yang kekal, tapi yang kedua adalah percaya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan percaya yang semacam ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya sekali dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi sepanjang kita hidup, kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala situasi dan keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ya, iman kita, keyakinan kita dilatih pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa yang sukar. Ya, disinilah kita belajar untuk melatih iman dan percaya kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, yang memiliki isi dunia ini, yang mengendalikan, yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, atau tidak? Atau kita lebih mempercayai apa yang dikatakan orang, apa yang diberitakan oleh media massa ya, yang kita dengar setiap hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini, maka apapun situasinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu takut yang berlebihan tentunya. Kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Sebab apa? Sebab kita percaya bahwa Tuhan izinkan itu
ada maksud dan tujuan Tuhan. Hanya orang-orang saja yang bisa melihat dengan mata iman mereka maksud dan rencana Tuhan di balik itu, yang bisa terus bertahan dan bisa menjalani kehidupannya sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, inilah tujuan Tuhan untuk murid-muridnya, untuk Maria dan Marta, dan bahkan orang-orang yang menyaksikan pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, supaya mereka belajar percaya. Dan kita tahu hasilnya ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya, pada akhirnya banyak orang yang percaya kepada Dia. Yang tadinya mereka menolak Dia, yang tadinya mereka menuduh Yesus melakukan menyembuhkan orang sakit menggunakan kuasa yang lain selain dari kuasa Allah. Pada akhirnya ketika Lazarus dibangkitkan, banyak orang yang pada akhirnya percaya kepadanya. Dan bukan hanya itu saja, banyak orang juga yang pada akhirnya iman dan keyakinan mereka, percaya mereka dikuatkan melalui peristiwa ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau kita belajar dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini? Yang pertama, ya Tuhan mau ya kita belajar untuk mempercayai Dia dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mempercayai Dia sepenuhnya apapun yang terjadi dalam hidup ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-25, ya kita tidak ada waktu untuk membaca karena waktu kita terbatas. Ayat 25 dikatakan demikian, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat 17 sampai ayat 25 itu, setelah sudah 4 hari baru Yesus sampai ke Betania. Baru datang ke Betania, tempat Lazarus sakit itu. Dan waktu Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah meninggal. Bahkan dia sudah ada di kubur selama 4 hari lamanya. Jadi kemungkinan ada orang yang menafsirkan waktu Marta mengirimkan kabar itu dia sengaja tinggal 2 hari lagi, lalu mungkin perjalanan dari tempat di mana Yesus berada sampai ke Betania itu memakan waktu 2 hari lamanya perjalanan. Dulu tidak ada motor ya, tidak ada mobil. Itu Yesus berkeliling dari desa ke desa, itu jalan kaki, saudara. Itu tidak menggunakan kendaraan apa-apa. Jadi bisa dibayangkan kalau ada yang menafsirkan seperti itu. Dari 2 hari dia sengaja tinggal, lalu Lazarus meninggal, lalu dia dikubur pada hari itu juga, karena kebiasaan orang Yahudi itu tidak lama-lama menginap, tidak biasa menginapkan mayat. Hampir sama dengan saudara-saudara di Muslim ya. Jadi begitu meninggal hari ini, sorenya langsung dikuburkan. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi 2 hari dia sengaja tinggal, lalu 2 hari lamanya dia berjalan sampai ke Betania. Lalu itulah sebabnya dikatakan, dan sudah 4 hari lamanya Lazarus sudah dikubur. Ya, itu dikatakan dalam ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba di Betania, maksudnya didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ya, sudah 4 hari sudah dikubur. Itulah sebabnya wajarlah. Ya. Mana guys? HP-nya mati. Tapi suaranya ada ya, bisa dengar. Oke, makasih. Ya, jadi wajarlah sekali lagi. Waktu Yesus datang ke Betania, Marta itu langsung dia sinis. Dia tidak terima dengan kedatangan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau hadir di sini pada waktu Lazarus sakit, dia tidak akan mati. Dia protes kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus, Marta mau bilang, untuk apa engkau datang? Lazarus sudah meninggal. Coba kalau engkau datang 4 hari yang lalu waktu aku kasih kabar, itu masih mending. Sekarang Lazarus sudah dikubur. Ngapain lagi Yesus datang? Makanya ayat 25 itu Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa yang Tuhan mau? Ya, Marta dan keluarganya, murid-muridnya belajar dari peristiwa ini. Selain Tuhan mau supaya mereka belajar percaya, tetapi juga yang kedua,
Tuhan mau supaya mereka belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu pembelajaran yang kedua. Yesus mau supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya waktu Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Itu artinya Yesus menarik ketergantungan Marta kepada situasi dan keadaan di mana Lazarus sudah mati, membawa kepada dia supaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jangankan menyembuhkan orang sakit. Dengan kata lain, istilah saya kalau saya mau tafsirkan ini, jangankan saya mau sembuhkan Lazarus, ya, sekalipun dia sudah mati, saya bisa bangkitkan dia. Sebab apa? Sebab akulah Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, ini prinsip yang kedua yang Tuhan mau ajarkan kepada kita dalam situasi-situasi yang sulit. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada situasi dan keadaan yang ada. Ketika saudara bergantung kepada situasi yang ada saat ini, maka mudah sekali iman saudara akan lemah. Mudah sekali iman saudara akan goyah. Apalagi ditambah dengan berita-berita yang mungkin saudara dengar, mengkhawatirkan, mencemaskan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya bergantung kepada situasi dan keadaan saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita akan terus menjadi kanak-kanak dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti yang anak-anak ya. Kalau saudara diilustrasikan anak-anak itu dia bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Ya, hidupnya itu bergantung kepada orang tuanya kalau sudah anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, saudara, dia tidak bergantung lagi kepada orang tuanya. Dia harus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Dia harus bergantung penuh kepada, menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan lagi kepada orang-orang yang dia andalkan, ya, yang dapat menghidupi dia. Itulah sebabnya kalau saudara sudah berkeluarga, tidak mungkin saudara minta-minta lagi kepada orang tua ya. Kalau saudara masih minta-minta kepada orang tua, itu masih anak-anak namanya ya. Tapi kalau saudara sudah berkeluarga, harus memikirkan bagaimana saudara memenuhi kebutuhan hidup saudara dan bergantung penuh kepada Tuhan. Disitulah saudara belajar untuk mempercayai Dia dalam segala situasi dan keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ya prinsip-prinsip kebenaran ini menolong kita untuk kita terus belajar mempercayai Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Mari kita latih iman kita dalam situasi-situasi yang seperti ini. Disinilah kita, pada saat-saat inilah kita didewasakan oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan memproses bangsa Israel, ya, yang berulang-ulang kali saya sampaikan. Dia sengaja membiarkan bangsa Israel itu waktu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, itu 40 tahun lamanya mengembara di padang gurun. Padahal perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu dengan berjalan kaki, normalnya itu hanya bisa ditempuh 40 hari lamanya. Tetapi kenapa Tuhan sengaja membiarkan mereka berputar-putar di padang gurun itu? Tidak lain tidak bukan supaya mereka belajar percaya kepada Yahweh, kepada Allah itu, supaya mereka belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika mereka ada di padang gurun, tidak ada makanan apa-apa, dan mereka hanya bergantung dari roti mana dan burung puyuh yang Tuhan kirimkan setiap pagi sebagai makanan mereka untuk mereka bisa bertahan hidup selama 40 tahun di padang gurun itu. Ketika mereka bergantung kepada Tuhan, dalam perjalanan mereka, Tuhan mengiringi mereka dengan tiang api dan tiang awan. Tiang api itu ada di depan mereka dan menaungi mereka pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan, dan tiang awan menaungi mereka pada siang hari supaya mereka tidak kepanasan. Dan ketika mereka mengikuti jalan tiang awan dan tiang api itu pada siang dan malam, itu artinya mereka bergantung kepada pimpinan Tuhan, dan Tuhan memenuhi mereka
dari apa yang mereka butuhkan, dan menolong mereka untuk terus percaya kepada Tuhan, sekalipun jatuh bangun dalam iman dan percaya mereka. Kadang-kadang mereka berontak, dan itulah cara Tuhan untuk mendewasakan mereka, sampai pada akhirnya mereka diizinkan Tuhan ke tanah Kanaan. Dan hanya 2 dari generasi yang pertama, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya semua mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah keturunan yang lahir di padang gurun. Saudara bisa bayangkan itu, generasi yang kedua yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Yaitu karena mereka sering memberontak dalam proses itu. Tuhan izinkan situasi-situasi yang sulit itu, supaya mereka belajar percaya, mereka belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah prinsip-prinsip kebenaran ini menolong kita untuk terus dewasa dalam iman dan percaya kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, mari kita latih iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah bergeser dari iman dan keyakinan saudara, apalagi meninggalkan iman saudara dan saya. Karena setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi pasti punya maksud dan rencana Tuhan di balik itu. Hanya orang-orang yang bisa, yang peka dengan suara Tuhan, yang melihat dengan mata iman, yang pada akhirnya bisa menjadi pemenang pada akhirnya. Dan yang kedua, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung pada situasi yang ada saat ini. Arahkan pandanganmu, ketergantunganmu, pengharapanmu hanya kepada Tuhan, karena Dia sumber dari segala yang kita butuhkan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama dan berdoa mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberikan pembelajaran bagi kami ya Tuhan. Bagaimana kami menyikapi, menghadapi situasi-situasi yang sulit yang saat ini Tuhan sedang izinkan terjadi, melanda seluruh kehidupan orang di muka bumi ini, bahkan kami orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengajar kepada kami. Tuhan izinkan situasi-situasi yang sulit seperti ini dalam proses mendewasakan iman dan kerohanian kami, supaya kami belajar percaya kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami belajar bergantung sepenuhnya hanya kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang mempunyai kuasa, dan yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, tapi biarkanlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dalam hati dan pikiran kami, untuk memeteraikan prinsip-prinsip kebenaran ini, supaya kami pada akhirnya mencapai tahap kedewasaan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami nikmati sepanjang ibadah kami hari ini. Dan biarlah sebentar kami pulang ya Tuhan, membawa berkat-berkat itu, menghidupinya, dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.